Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat putar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman, sahabat P-Network ya. Semakin hari perkembangan cryptocurrency yang satu ini terus menjadi pembicaraan dunia. Kenapa saya katakan demikian? Ada muncul sebuah artikel yang menyatakan revolusi cryptocurrency P-Network bakal menjadi aset berharga yang paling banyak diburu manusia. Nah, jadi bayangkan yang selama ini selalu dibicarakan orang, scam, hoax, nggak mungkin, penipuan, aset yang tak berharga, koin P yang tidak masuk di akal dan lain sebagainya. Ini banyak yang dibicarakan orang. Tapi ternyata ya, ini menjadi perhatian pusat dunia. Ini luar biasa. Sejak diluncurkan pada tahun 2019 yang silam, jagat cryptocurrency diguncang dengan kehadiran P-Network. Kenapa? Dalam waktu yang singkat, P-Network dapat masuk bersahabat dengan di 230 negara yang digandrungi masyarakat, yang disukai oleh masyarakat. Semua orang berebut kepingin nambang. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Jadi kehadiran P-Network yang menawarkan kemudahan dalam proses penambangan serta ekosistem dan utilitas yang menyertainya. Jadi bayangkan ya, diberikan kemudahan, tidak ribet dan lain sebagainya. Nicholas Kolkalis ya, dengan si istrinya Cheng Diofan beserta core team sangat meyakini bahwa kehadiran P-Network yang diperuntukkan bagi orang biasa itu bukan saja sebagai cryptocurrency semata, lebih dari itu, P-Network adalah solusi untuk aktivitas di jagat digital hari ini. Kenapa? Kripto-kripto yang ada yang selama ini beredar hanya untuk orang-orang tertentu, komunitas-komunitas tertentu, yaitu khusus untuk kaum intelektual, kaum jet set dan lain sebagainya. Jadi jatuhnya ke tangan orang-orang kaya. Jadi orang-orang biasa tak mungkin memilikinya. Contohnya apa? Bitcoin. Bitcoin itu diciptakan dan dimiliki oleh kaum elit. Kenapa demikian? Alat penambangannya mahalnya luar biasa. Sebuah komputer yang dilakukan untuk memajukan Bitcoin itu sendiri, memudahkan penambangan bagi mereka, itu ratusan juta harganya. Ya, jadi kalau sudah orang-orang kaya itu memiliki puluhan bahkan ribuan node, bagaimana dia bisa menambang, menggali Bitcoin sebanyak-banyaknya. Beda dengan P-Network yang begitu mudah dan canggih. Bersaing dengan cryptocurrency lainnya ya, yang telah lebih dahulu ada, P-Network menawarkan uang digital dengan membuat ekosistem serta utilitas yang hadir di semua lini kehidupan manusia. Jadi dari kalangan atas sampai kalangan bawah bisa menggunakan P-Network dengan mudah. Cryptocurrency yang sudah lebih dahulu hadir itu banyak menyulitkan orang dan tidak semua orang bisa menggunakannya. Kenapa? Menggunakan biaya yang tinggi. Itu perlu menjadi perhatian kita. Nicholas Kolkalis, Cheng Diofan, dan core team sangat serius melakukan perbaikan demi perbaikan menuju kesempurnaan ekosistem utilitas P-Network. Makanya itu pergerakannya sedikit agak lamban. Lamban bukan berarti kerjanya nggak baik. Lamban itu karena teliti, ingin membuat sebuah ekosistem berjalan dengan baik, kemudian softwarenya bisa berjalan sempurna, semua orang bisa menikmatinya dengan mudah. Itulah kehebatan daripada grupnya Nicholas Kolkalis. Agar bisa menjawab kebutuhan manusia sebelum memasuki fase open mainnet. Jadi sebelum open mainnet, beliau terus menyempurnakan server-server yang ada, sehingga pada saat open mainnet nanti tidak akan terjadi perubahan lagi. Saat ini P-Network masih berada di fase close mainnet ya, di mana koin ini belum memiliki harga, tetapi sesama perintis atau pioner pengguna P-Network sudah bisa melakukan transaksi P2P ya. Silakan menggunakan barter sesama
Pioneer. Dilansir dari WWBSC News, aktivitas kebanyakan cryptocurrency yang telah ada lebih bersifat spekulasi harga koin kripto tanpa ditopang dengan ekosistem maupun utilitas yang memadai. Tak heran jika nilai koin kripto berfakultasi dengan hebat, kadang naik, kadang turun, tidak seperti Pay Network. Begitu diluncurkan, tidak akan naik dan tidak akan turun, namun tetap bertahan harganya. Untuk itu, harga Pay Network tidak murah. Ya, sekedar kita ketahui bersama. Dan dengan adanya artikel ini menambah wawasan kita tentunya apa itu Pay Network yang sebenarnya. Berbeda dengan Pay Network, sejak kehadirannya dan menjelang fase Open Mainnet lebih berfokus pada pengembangan ekosistem dan utilitas CoinP. Hal ini bertujuan jangka panjang, bukan hanya sesaat saja. Jadi Pay Network ini dirancang untuk masa depan, bukan saat ini. Jadi hal-hal tentang aplikasi Pay Network terus akan ada pembaruan-pembaruan demi penyempurnaan. Cheng Diofan, doktor bidang digital antropologi, sekaligus direktur proyek Pay Network, mengatakan bahwa kebanyakan ekosistem cryptocurrency yang telah hadir sebelumnya lebih bersifat jangka pendek karena utilitas koin kripto mereka sebagian besar hanya fokus pada dapat diperoleh pengguna dengan harga koin itu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa bermain kripto di luar Pay Network. Kenapa? Mempunyai biaya yang tinggi. Berbeda dengan Pay Network, lebih mementingkan tujuan jangka panjang, yakni bagaimana cryptocurrency yang lahir dari Stanford University ini memberikan solusi mengatasi berbagai masalah kebutuhan praktis penggunanya di dunia nyata. Jadi betul-betul ya, Pay Network ini diciptakan untuk dunia, bukan untuk negara-negara tertentu. Jadi semua lini, semua akses bisa dilalui bersama dengan mudah tanpa biaya yang tinggi. Tak heran saat fase Closed Mainnet, Nicholas Koloukalis dan Cheng Diofan serta core team lebih banyak mematangkan ekosistem dan membentuk utilitas yang lebih luas untuk kepentingan kita bersama. Pay Network sangat berbeda dengan proyek cryptocurrency lainnya yang telah ada. Sebagian besar proyek ini hanya bertujuan agar bergabung dengan bursa cryptocurrency supaya bisa mendongkrak harga kripto itu sendiri, terjadi jual beli dan sebagainya. Sementara Pay Network menghindari tujuan spekulatif dan percaya bahwa kunci kesuksesan sebuah cryptocurrency adalah ekosistem, siapa orang yang ada di dalamnya, yang dibangun dapat menyediakan layanan nyata dan menjawab semua kebutuhan pengguna, kata Cheng Diofan yang berasal dari negeri tirai bambu. Fokus Pay Network adalah penambangan cryptocurrency yang mudah dapat diakses oleh siapapun dengan hanya menggunakan telepon seluler, membangun utilitas yang luas sesuai kebutuhan pengguna, dan dengan teknologi blockchain terdesentralisasi. Semua aktivitas dicatat dengan ketat dan akurat. Ya, jadi Pay Network ini nggak main-main, dia membangun ekosistem itu sendiri. Dalam brainstorm, ya, Pay Network utilitas yang sementara ini dikembangkan menjelang Open Mainnet. Jadi Open Mainnet ini nggak lama lagi ya, tinggal dikit lagi. Selain marketplace adalah P-Digital Payments, P-Banking yang menghubungkan dengan bank-bank konvensional untuk urusan transaksi. Jadi jangan khawatir. Pemikiran Pay Network bukan hanya kita sendiri, tetapi ini akan bergerak bersama-sama dengan bank-bank cryptocurrency yang lainnya, menjalin komunikasi dengan pusat-pusat perbelanjaan yang ada, sehingga nanti pada saatnya begitu Open Mainnet, diharapkan para pionir bisa menggunakan uang digitalnya untuk belanja di mana saja. Jika melihat skema Pay Network ini, tujuan utama Nicholas, Cheng Diofan, dan core team adalah bagaimana Pay Network bisa menjadi alat tukar umum yang berlaku di semua negara pada transaksi barang dan jasa, serta digunakan oleh seluruh manusia yang menjadi kebutuhan manusia di seantero lingkaran bumi.
Jadi memang pemikirannya luas ya, tidak seperti kita. Bagaimana supaya cepat dibelanjakan? Mau belanja ke mana? Sabar dulu ya, karena pencipta daripada Pen Network ini memikirkan ini akan berharga di seluruh dunia, di seluruh negara, dimanapun kita berada. Ya, ini luar biasa ini. Dengan skema jangka panjang tersebut, menjadi wajar jika kebanyakan kalangan yang berjibaku di dunia cryptocurrency mengatakan bahwa Nicholas Kokallis dan Cheng Diovan beserta tim telah membuat sebuah revolusi yang dahsyat dalam dunia cryptocurrency. Ya, kita boleh bangga dengan Nicholas dan timnya, ini luar biasa menciptakan cryptocurrency yang dari awal mudah, tidak bayar, gampang dilakukan, tapi banyak orang tidak mau ikut. Tetapi di akhir-akhir belakangan ini orang mau jadi referral aja, mau ikut, berani bayar. Yang penting bisa ikut. Padahal penambangan sudah 0,00 sekian. Ya, sudah tidak banyak lagi. Ya, jadi uang koin Pi digital ini telah tersalurkan ke 230 negara lebih kurang. Hanya tinggal sedikit lagi yang bisa kita tambang. Beruntunglah teman-teman yang sudah bisa dari awal bergabung dengan Pen Network. Dalam waktu dekat, open minded, kita bisa menikmati hasil tambang yang kita lakukan selama ini. Salam sukses untuk kita semua, kaya rame-rame. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.